melakukan pelatihan di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko dan lain-lain sebagainya. Saya minta nanti dari sisi perbankan bisa melakukan pelatihan. Berarti ini UMKM jadi RPJMD fokus? Oh iya. Tadi kan sudah saya jelaskan dari 4 fungsi kota itu, 4 fungsi kota, 2 fungsi akan menjadi nyawa Tangerang Selatan. Oke, ya, Bang. Yuk. Jumlah supplier kita bertambah terus karena memang di Gerai Lengkong ini kita mengutamakan adalah dari sisi kualitas, dan rata-rata yang sudah bergabung ke Gerai Lengkong itu memang sudah binaan dari dinas, binaan dari bank, dan kita hanya membantu menjual produk-produk mereka. Dari sisi kualitas sebetulnya memang sudah layak untuk dijual, cuma mungkin kita Gerai Lengkong ada SOP sendiri, ada standar sendiri, dan kita ingin produk-produk itu ada keunikan. Jadi mereka bisa menjual di luar dimanapun, mereka menjual melalui Gerai Lengkong. Di Gerai Lengkong harus punya keunikan sendiri dan khusus sendiri, kemasannya sendiri dan berbeda. Jadi mereka bisa menjual produknya melalui Gerai Lengkong dengan kemasan yang berbeda dan dengan keunikan yang berbeda pula. Berapa anggotanya sekarang udah? Sampai saat ini 128. Tadi dalam kata sambutan dari Pak Ben ini akan masuk dalam RPJM untuk 2000 ini. Sejauh mana menurut Bunda ini? Mudah-mudahan kita kan berharap, saya selalu mengatakan sama UMKM, kita harus mandiri karena bagaimanapun ini adalah sebuah usaha yang dibangun dari kemandirian masing-masing. Jadi kita jangan pernah terlalu berharap dengan tuntutan program, anggaran dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah mempunyai program dari pelatihan, dari perbankan memberikan pemodalan. Tetapi sebagai UMKM dia harus mandiri karena bagaimanapun kembali kepada usahanya sendiri nanti ke depan. Dan kami di sini dari Gerai Lengkong ke depannya kita memang akan berbentuk badan usaha, dan itu nanti akan ada pajak lingkungan, itu masuk juga ke kas pemerintah kan, dan itu akan berkolaborasi dan berputar sendiri di dalam kota Tangerang Selatan itu sendiri. Jadi dari kita untuk pada akhirnya kesejahteraan masyarakat kota Tangerang Selatan bisa tercipta karena perputaran modal UKM di dalam kota Tangerang Selatan sendiri bisa terus berkolaborasi dan bisa terus mereka memutar modalnya dengan membeli melalui produk-produk UKM yang memang sudah terkurasi melalui Gerai Lengkong. Di masa pandemi seperti ini ada nggak pengaruhnya terhadap sangat pengaruhnya ya. Bagaimanapun saya juga tidak memungkiri lah dari sisi penjualan, dari sisi pembelian, tapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha kan, dan Gerai Lengkong berusaha terus melalui jejaring, melalui penjualan online. Kita juga masuk ke grup Indonesia Mall melalui perbankan yang memang mempunyai program-program untuk membantu penjualan secara online. Jadi kita teruslah berusaha semaksimal mungkin membantu penjualan mereka. Terakhir Bunda, ucapan ulang tahun, apa yang ingin Bunda sampaikan di hari ulang tahun ini? Mudah-mudahan di hari ulang tahun yang ke-1 tahun ini Gerai Lengkong tetap eksis, bermanfaat untuk masyarakat kota Tangerang Selatan khususnya, dan juga umumnya untuk seluruh Indonesia, dan berharap bisa dikenal juga di seluruh mancanegara ya. Jadi produk-produk UMKM berharap bisa ekspor juga keluar dengan standar ekspor tentunya, dan ini juga pastinya akan dibantu oleh kolaborasi dari dinas, dari perbankan dan sebagainya, karena yang namanya satu usaha mensejahterakan masyarakat kota Tangerang Selatan tidak mungkin kalau kita tidak bersatu. Jadi intinya adalah kolaborasi, bersatu, saling menopang, saling bersinergi. Nah inilah yang nanti akan meningkatkan sejahtera masyarakat. Selamat menikmati hidangan Bapak Ibu yang menjadi produk unggulan, alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa sudah, karena kita juga terus ya berinovasi, para UMKM terus juga berkreasi dari produk-produknya. Yang pertama adalah kita ada sabun bakar, di mana sabun bakar ini juga sudah banyak dikenal masyarakat luas, bukan hanya di Tangsel tapi juga di luar seluruh Indonesia. Dan ada juga sudah beberapa kali sifatnya bawaan yang mereka ke luar negeri. Dan kita ada juga kembang goyang, itu khas daerah, dan itu diproduksi, dikelola oleh warga Tangerang Selatan. Kita ada beberapa keripik tempe terutama ya, ini juga sudah mulai dikenal. Ada kurang lebih 10 lah produk unggulannya Gerai Lengkong yang itu selalu menjadi best seller kita untuk penjualan, apalagi kemarin pas Ramadan kita menjual dalam bentuk paket hampers. Jadi itu yang banyak diminati warga internasional. Go internasional mungkin mereka biasanya kalau untuk ekspor mereka kan masuk dalam satu binaan.
baik oleh dinas maupun perbankan. Ada beberapa juga yang memang sedang proses untuk go internasional ya, terutama sagon bakar ini. Nah, ke depan juga berharap beberapa produk yang ada di Gerai Lengkong bisa masuk ke skala internasional, karena memang saya berharap dari para di sini kita ada Kamar Dagang Indonesia juga, berharap ini juga bisa menjadi support, memberikan pelatihan-pelatihan, karena untuk ekspor kan tidak mudah ya, apalagi kita masih skala UMKM, kita masih terkendala jumlah produksi dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi PR mungkin bagi kita semua bersama. Oke, ya. Beberapa kendala dari para UMKM adalah mengenai sertifikasi halal, BP POM dan sebagainya. Karena memang untuk mencapai itu semua harus ada persyaratan khusus, baik dari produksi, dapur yang terpisah dan sebagainya. Dan ini mungkin ke depan bisa menjadi solusi dan menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bantu untuk para UMKM bisa terus meningkatkan produk-produknya. Dan juga pastinya untuk legalitas. Gerai Lengkong dari saya tambah jaya, tambah maju, tambah sukses, dan tambah berkarya lagi. Semakin banyak supplier-suppliernya. Sekarang kan sudah 100 lebih ya suppliernya, alhamdulillah. Jadi sangat mendukung banget untuk usaha kecil menengah. Kalau Bunda sendiri pribadi kira-kira produk apa yang Bunda suka? Sering. Saya di situ saya sukanya sagon bakar, rengginang, sama ini khususnya sama kecombrang. Iya. Lalu masukannya buat Gerai Lengkong apa kira-kira selaku konsumen? Masukannya agar bertambah lagi produk-produknya itu aja ya, yang khususnya yang asli-asli, yang seumpama kue-kue yang tradisional gitu ya, yang tradisional khususnya seperti kue alia, kue cincin kalau di kita gitu ya. Tapi mungkin karena itu kue basah ya, jadi agak susah mungkin ya. Harus frozen juga sih. Tapi banyak yang frozen, udah banyak banget itu ininya, produk-produknya alhamdulillah. Saya mengucapkan dirgahayu untuk UMKM Gerai Lengkong, semoga tambah jaya, tambah maju, sukses untuk Bunda Lista.